ngebait biar altarnya ini kebuka dulu dari Vesagar. Nah itu dia, ditambah lagi mereka nggak bisa imitasi yang mengingat Valentina tadi ditutup. Jadi ini yang harus perlu diperhatikan, kalkulasi bagaimana Vesaga membuka ke area cloud altarnya sehingga tidak jadi batu sambungan sendiri buat teman-teman Onyx PX. Dan ngomongin komponen hero, Onyx PX di sini bisa dibilang lebih diuntungkan di area early karena ada beberapa sumbangan damage dari dua member hero mereka harusnya, bahkan Netspoon atau Beatrix masih bisa nyumbangin damage di area early, tapi Aura di sini benar-benar harus hati-hati karena mereka setidaknya harus mainin ke mid game dulu. Ada item-item yang mumpuni itu yang baru bisa nantinya mempunish dari hero-heronya dari Onyx PH. Dan di menit pertama belum ada permainan agresif yang coba untuk diterapkan Onyx PH ke area Aura Fire. Mereka sama-sama hati-hati, kasih space terlebih dahulu terhadap dua belah jungler untuk berputar terhadap hutan yang dia miliki, sampai hingga dengan turtle mungkin akan jadi tujuan karena lihat dari area bottom lane high fokusnya untuk si presence terlebih dahulu ke area experience. Iya, Hai kali ini mencoba untuk memberikan pressure ke arah seorang Sensui yang dimana dari goldballnya berhasil untuk diamankan Hai, dan Hai masih memberikan pressure lagi bersama dengan Vesagar mencoba untuk memberikan backup, tapi Vesagar belum memiliki ke altar, jadi mungkin dia tidak akan terlalu overcommit melakukan sedikit kirimis di bawah. Tapi Hai mencoba untuk mengincar ke arah Super Prince kali ini. Dari pasifnya sudah connect, namun ternyata dari Dare masih mencoba untuk membackup kali ini, mencoba menahan pergerakan dari seorang Hai, dan bahkan Fluffy mencoba untuk memberikan backup yang sangat amat baik dengan satu buah heavy skinnya, dan bahkan dari seorang Kegedot harus tumbang ditukarkan dengan Kabuki. Hai mencoba untuk mencari sedikit trade yang lebih menguntungkan tentunya untuk Aura Fire, dan Hai harus tumbang, dan bahkan yang menjadi kerugian untuk Aura Fire karena pemain-pemain dari Onyx PH tidak ada yang tumbang selain seorang Kegedot. Wow, Turtle distractions yang diberikan menguntungkan Onyx PX untuk mendapatkan satu objektif Turtle. Tapi terlihat ada satu buah penyeberangan yang dilakukan oleh Kabuki yang membuat nyawa Kabuki harus menjadi jawaban dari Onyx PX, dan serangan balik yang coba untuk diterapkan oleh Aura Fire justru menelan satu buah field disadvantage karena mereka tidak mendapatkan keuntungan lebih. Tiga member mereka harus hilang disusul dengan satu turtle. Terlihat permainan agresif Onyx PX slow but sure sudah mulai dimaksimalkan oleh mereka, dan Aura Fire kini mereka harus mulai hati-hati lagi untuk membaca karena di menit 3 ini menit early mereka tidak diuntungkan untuk saat ini mengingat tiga member mereka hilang, dan Facehugger di menit ketiga masih bisa menahan dealing damage yang diberikan oleh Super Friends di area mid lane, dan belum mau adanya lagi dari serangan yang diberikan oleh kedua belah tim. Mereka lebih prefer untuk reset, dan ini seperti bilang ya, Onyx PX yang lebih diunggulkan di area early mengingat komponen hero mereka itu dimaksimalkan dengan sangat baik untuk game kita yang pertama kali ini. Iya, tadi jadi agak sedikit rugi karena Kabukinya udah tumbang. Hanya masih mau coba, dia tahu Kabuki tumbang, trade-nya jadi nggak menguntungkan Aura. Hanya jadi mau dapetin satu lagi sebenarnya. Tapi tarik ulurnya Sensui yang tadi udah mundur, dipukul mundur sama Aura Fire, dia ngeliat celah. Hanya terlalu memaksakan untuk maju, jadi dipanis balik sama Sensui. Tapi kali ini Aura Fire tentunya mereka harus berfokus untuk ke area backline juga sih menurut aku, karena Super Prince-nya bener-bener belum bisa ada yang ngelok, dan karena posisi yang bisa loncat ke arah belakang itu antara Kabuki atau Hai aja sebenarnya, kecuali Godiva pakai flicker kasih surprise ya ke area backline ngincarnya ke arah Super Prince. Tapi kita tahu positioning dari Super Prince ini masih terbilang cukup aman lah, masih terbilang cukup safe karena dia benar-benar tahu betul kalkulasinya. Tapi terlihat dari sebuah Amazon Fundek yang pada dua member dari sisi Shadow Playmaker udah mulai dibuka begitu saja untuk memberikan presence-nya mundur ke area Onyx PX, dan satu buah retribution shock on point dari Hyde berhasil sedangkan men-secure karya turtle yang kedua. Sensui coba untuk menghindari, tapi Black Dragon Farm-nya menghentikan nyawa dari jungler yang diberi Hollow Onyx PX masih melebih. Circle Eagle mendapat karya tubuh dari seorang Hyde, tapi KK apati yang datang dari arah kejauhan dari seorang Nets mampu menembus nyawa dari seorang Hyde. Tapi lihat dari yang datang juga untuk memberikan bola bantuan, ini yang membuat akhirnya dari teman-teman Aura Fire mereka langsung reset mundur lagi, nggak mau terlalu overcommit dari tim fight tersebut ketika Hyde harus hilang di kali kedua. Satu buah dominance ice di tangan Dare ini cukup buat dia untuk nahan di area depan, dan bahkan Falling Star mau dibuka begitu saja. Fluffy akan tumbang di tangan seorang Dare di area bawah. Siapa yang menyangka Dare masih berani banget untuk tembus ke area turret di bawah itu tanpa minion loh. Iya,
Iya Sebenarnya dia bener-bener pede banget sih. kalkulasinya bagus banget ya Ci. Kalkulasi karena memang itu sisa shield juga sih sebenarnya, sisa shield dari Fluffy, dan darahnya itu tinggal 1 pixel sebenarnya. Iya, dan itu yang komitmen yang membuahkan hasil yang manis tentunya dari sisi Dare, dan ini tabungan yang harus dijaga juga karena lihat dari high-nya masih fokus terlebih dahulu terhadap jungle-nya. Sensui juga udah mulai melihat pergerakan. Ada perbedaan satu level di sini di mana ada satu keunggulan yang berhasil diamankan, satu buah Retributions dikeluarkan tepat di depan mata seorang High sendiri, tapi dia masih tetap percaya diri. Dia mengganggu pergerakan dari jungler yang dimiliki oleh Aura Fire. Terlihat untuk game kita yang pertama Aura masih coba untuk ngebaca Iya, celah mereka dari Onyx PH. masih kelihatan sih mencoba untuk cari tahu ya ini sebenarnya skemanya seperti apa gitu dari Onyx PH. Tapi Nets kali ini tidak baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja di posisi yang itu dicicil abis sih sama Kabuki. Ingat, Kabuki ini juga pintar untuk memainkan ability yang dia punya. Dia tahu timing ketika dia punya satu bola Battle Mirror Image dia bisa pakai, tapi ketika dia mencoba untuk mencicil dengan basic attack ke arah Nets, itu cukup setidaknya membuat Nets harus recall mundur. Tapi kali ini lihat Dare-nya masuk dengan satu buah Falling Salmon, Hai tumbang di tangan seorang Dare, dan bahkan ke altarnya agak sedikit terlambat dibuka oleh seorang facehugger. Sudah tumbang terlebih dahulu dan bahkan Sentui berhasil untuk mendapatkan satu buah tackle yang mengincar ke arah seorang Godiva. Kali ini Dare bakal coba untuk memukul mundur seorang Fluffy, tim fight yang akan dipisahkan oleh seorang Dare. Ini PR-nya, justru menurut aku di Dare sih. Iya, ini PR banget. Mereka ini benar-benar agresif dan disiplin. Terlihat satu bola recall juga dikeluarkan untuk rotasi area mid lane, dan pleasing duet membubarkan pergerakan dari Onyx PH yang ingin merentahkan satu objektif struktur bangunan di area mid lane. Tapi di area top lane lihat Nets yang dapetin modal awal yang bagus 2-0-1 belum terpick off dan menghancurkan satu objektif bangunan yang dimiliki oleh Aura Fire, membuat satu keuntungan lagi diamankan oleh Onyx PH karena di sini Aura Fire masih punya PR yang cukup berat. Mereka belum bisa kasih punishment ke area hero-hero Onyx PH untuk menit ke-7. Bahkan untuk masuk ke area struktur bangunan yang dimiliki oleh Onyx PH juga mereka harus penuh kalkulasi. Jadi kita bakal tunggu terlebih dahulu sambil dulu. Kalian juga wajib banget untuk nikmati keistimewaan saat bermain game dengan kartu kredit HSBC, yang dimana kalian bisa apply kartu kredit di HSBC Visa Platinum, dan jangan lupa untuk apply sekarang juga. Iya, karena ada cashback 750.000 dan kalian juga bisa mendapatkan 2 kali poin reward setiap transaksi yang kalian gunakan. Lihat sakit banget damage dari Super Prince. What? Dia memang belum tumbang, tapi dia udah punya 5 assist di sini. Jadi itu cukup untuk dia punya item-item yang dia punya, dan cukup juga buat kamu untuk mendapatkan Aurora Collection dari Logitech G. Benar sekali, langsung buruan gas sekarang juga untuk milikin Aura Collections dari Logitech G. Dan kalau ngomongin perekonomian, di sini Onyx PH juga udah mengungguli ya, karena dari 2 turtle, 2 objektif turret dan 7 kill count yang diamankan, ini yang membuat dia berhasil securing ke area perekonomian untuk game kita yang pertama. Dan Aura Fire sendiri, mereka masih terjebak dari zona nyaman mereka, belum bisa keluar dari terlalu dalam. Onyx PH juga benar-benar belum mau untuk bermain secara agresif. Karena Aura Fire mereka sangat berhati-hati, tidak mau terpancing dan terbuai akan permainan agresif di sebelah dari Onyx PH. Dan board yang pertama yang hadir sudah mulai dipoking, di mana Senti di sana sudah mulai memancing keributan, menarik board di daerah teritorial. Sudah ada satu buah trigger dari Favorite Eastway untuk menghindari Falling Star Moon karena tepat karya tubuh dari seorang Godiva untuk memukul mundur, tapi Lord hanya baik saja, tapi setengah health bar langsung di cancel. Tapi ditarik dengan satu buah Ghost Blaster dari seorang facehugger, namun ternyata masih cukup tanky dari seorang Dare, masih bisa mundur terlebih dahulu. Satu buah Fury Fire masih di tangan oleh seorang Dare, jadi ketika dia terlock oleh seorang Fluffy, tentunya dia masih punya satu buah Fury Fire yang bisa menyelamatkan hidup dari seorang Dare. Satu Win of Nature di tangan seorang Nets dan juga High, baru jadi satu buah Oracle. Dan facehugger baru aja menyelesaikan satu buah enchant talisman di sini untuk memberikan efek cooldown lebih singkat. Tapi Kabuki sudah mulai berasa, tentunya Kekedot harus udah mulai respect tentunya dengan beberapa item. Satu buah konsil dibuka, tapi dari Godiva. I'm offended-nya tidak mengenai ke arah seorang Nets. Yes, hanya oksigen yang harus tertarik. Dari satu buah armor pendant yang dikeluarkan oleh Godiva, belum ada target empuk yang diamankan oleh Onyx PH. Tapi lihat permainan recall dari Dare di pertengahan taraf base, dan juga tier 2 inner dari Aura Fire. Tapi
mau tidak mau harus menghentikan pergerakan Flicker. Satu Peter Strike mengarah ke itu bersama Facehugger. Masih ada Cult Altar itu yang membuat nampaknya akan ada satu follow up dengan ada satu Black Dragon Form yang dikeluarkan oleh seorang Hyde, memukul mundur Onyx PH. Rainers apatinya dibuka begitu saja, kita lihat Dare datang begitu saja dengan satu poin sama dari Kabuki. Harus ter-take down dengan damage yang diberikan oleh seorang Nets, masih melebih. Lihat Wapi menghimpit karena tubuh seorang Nets, tapi Guiding Wind menyelamatkannya oleh seorang Nets, dan bahkan dari Sensui pun berhasil mempick up karena satu member lagi Wapi harus tumbang, tapi Dare menyeberangi perbatasan. Dua objektif kali ini memiliki, tapi Hyde still alive, masih bisa bertahan, dan Good Diva berhasil membadani namun tidak dengan satu outer turret yang ada di area mid lane. Itu bagus banget tim fight yang untuk Onyx PH. Aku harus akuin karena satu buah Feather Ice Strike yang dibuka sama Super Friends, dia tahu cuma ada Facehugger kelihatan depan mata, dan dia masih punya Flicker. Ketika Facehugger-nya udah kecicil sama Feather Ice Strike pertama, dia langsung Flicker karena Facehugger pasti mundur. Tapi ketika dia Flicker, Facehugger mau nggak mau ngebuka satu buah Cult Altar. Dan ketika nggak ada Cult Altar, Onyx Philippines mereka udah langsung ngelihat ini potensi untuk tim fightnya terbuka lebar banget untuk Onyx Philippines. Ya, dan potensi kalian juga terbuka lebar banget untuk penuh semangat layaknya juga Dawn Omni sekarang juga. Tapi lihat tim fight lagi-lagi dibuka oleh Onyx PH di turret yang ada di inner middle Aura Fire. Lihat masih belum ada satu korban dari teman-teman Aura Fire, justru Sensui yang harus hilang. Ini yang membuat Lordnya akan coba untuk ditahan. Rintisan Onyx PH pun tidak membuat mereka gentar, mereka terus maju. Biar dengan percaya dirinya berada di garda depan, batang hidung dari anak-anak Aura Fire. Rainers apati tidak mengenai sasaran, tapi Lord yang pertama masih cukup squishy, masih bisa di meltdown di area bottom lane. Iya, dan menjadi pertukaran di mana Cornelia Remit yang harus dipecahkan, dan Aura Fire kali ini hanya tertinggal base turret saja. Dan apa yang akan dilakukan oleh Aura Fire, karena berkali-kali Onyx PH mereka selalu ngebuka satu buah tim fight yang dimana maksain ke altar kebuka terlebih dahulu, tapi Dare kali ini masih bisa mundur terlebih dahulu. Akankah dijepit, tapi ternyata backup yang cukup cepat dari Onyx PH mulai datang. Kali ini ketemu Feather Ice Strike dan bakal ditahan begitu saja. Masih ada penyelamatan dari Kekedo, tapi Hai mulai datang satu buah Blade Dragon Formnya mencoba untuk mengincar ke arah Sensui. Sensui berada di garda depan, tapi ternyata Hai terlalu jauh dari pemain-pemain Aura Fire. Kali ini gak bisa ngedapetin siapapun, dan bahkan Nets bener-bener free banget di area backline-nya. Facehugger mencoba untuk menarik Dare, tapi ternyata Dare bukanlah target yang diinginkan karena Super Friends masih punya satu buah Feather Ice Strike yang akan menumbangkan hidup dari seorang Godiva. Yes, dan tiga untuk nothing, bahkan tidak ada nyawa yang hilang dan tidak ada korban jiwa yang berjatuhan dari anak-anak Onyx PH. Mereka benar-benar memberikan efek zoning out. Aura Fire tidak diperbolehkan keluar sekarang, dan terlihat mereka masih percaya diri dan bukan satu buah Peter Ice Strike. Sudah terlihat juga ada satu buah Blazing 2 jadi bukan, tapi justru itu adalah penyerahan nyawa yang sangat baik dari Aura Fire. Sensei harus mempolapkan tersebut, dan bahkan hilangnya 3 member tidak ada pertukaran karena Onyx PH terus membombardir dari Aura Fire. Godiva triple kill berhasil di-secure, looking for Mediat dan Narcissus. Mediat berhasil diamankan. Bahaya berada di depan mata Aura Fire karena base-nya terbuka lebar. Onyx PH take the game yang pertama di match kita yang terakhir. Wah, aku bisa bilang ini dia format